Hey yo, welcome back to Fitpod Video Podcast ala Lukman Yusnet. Ya, selamat datang di episode ke-9 ya. Terakhir gue bikin podcast tuh kalau gak salah ngomongin tentang apa sih? Kalau gak salah tuh ngomongin tentang ini ya, email sama global warming ya. Itu tren udah lama usangnya gitu. Jadi pas awal-awal muncul tiba-tiba hilang gitu, bus gitu. Hilang diterpa angin, tidak tahu arahnya kemana gitu. Tapi hari ini gue pengen ngomongin satu hal di mana ini salah satu pemicunya kenapa gue bikin podcast untuk yang ini, untuk yang episode 9 ini adalah entah kenapa gue ngerasa resah gitu sama orang-orang yang pakai internet gitu. Ya kayak bukan berarti gue kayak ngerasa gue paling pinter nih pakai sosial media, enggak gitu. Cuman gue gak resah aja sama orang-orang yang pakai sosial media dan ya gimana ya, mereka mungkin belum tahu bagaimana menggunakan sosial media yang benar. Mereka belum tahu konsekuensi ketika mereka pakai sosial media gitu. Jadi hal ini bermula dari beberapa berita terakhir ini yang muncul di media-media mainstream dan juga di media portal berita online pastinya ya. Dan juga ramai diperbincangkan di Twitter ya, di Lambetura dan teman-temannya gitu. Jadi gue ada beberapa yang mau gue ulas gitu. Sebenarnya ini udah gue pernah bahas di Hanafi Says di konten Lukman Yusnet Live Show. Cuma gue pengen bikin ini lebih jelas, lebih apa ya, biar cara ngomong gue tuh nggak belibet atau nggak spontan uhui gitu. Kalau sebenarnya ini spontan juga gitu. Cuman kayaknya lebih nyaman dibikin podcast gitu karena bisa dibikin kata-katanya, kalimatnya tertata rapi gitu, walaupun nggak di skrip ya ini. Ini kembali lagi gue kasih tahu nih, ini nggak ada skrip sama sekali. Jadi gue mengalir aja gitu. Jadi ada beberapa jadi beberapa berita yang jadi pemicu podcast ini dimulai nih. Podcast ini ada gitu. Ada beberapa berita. Yang pertama ini adalah terkait ada seorang mahasiswa gitu ya kan, mahasiswa dari sebuah kampus yang nggak akan gue sebut nama kampusnya apa. Ini masih dalam keluarga Muhammadiyah ya. Nama depannya U, belakangnya Y, tengahnya A. Udah tau lah, UAY ya. Universitas Aisyah Yogyakarta. Gue sebut aja langsung karena memang di berita disebutin gitu. Jadi ada salah satu oknum mahasiswi keperawatan gitu. Dia sempat rame. Ini buat yang nggak tahu ya, harusnya kalian sih udah tahu gitu. Dan kalian mungkin kalian harusnya udah tahu dari berbagai platform gitu. Mungkin kalian yang main di Twitter atau mungkin kalian main di Instagram dan follow atau nonton atau ngikutin gitu ya, ngikutin akunnya Lambetura, kalian pasti tahu tentang berita si mahasiswi ini yang bikin video TikTok yang diduga ada unsur pelecehannya. Jadi kalau lu cari videonya harusnya masih ada, tapi mungkin kalau dari kreator aslinya pasti udah dihapus ya. Tapi biasalah netizen tuh pinter banget tuh, langsung di download terus di post lagi gitu, di repost gitu. Jadi videonya itu dia menceritakan atau kayak memberikan ekspresi ketika jadi dia kan keperawatan nih. Dia tuh kayak ada praktek gitu, masang kateter. Buat kalian yang nggak tahu kateter itu apa, cari sendiri aja. Kateter sih namanya? Kateter ya? Jadi si mahasiswi ini praktek masang kateter. Dan di postingan itu masang kateter ke pasien laki-laki. Dan kemudian dia bilangnya, apalagi kalau ganteng gitu-gitu. Ya lu tahu sendiri lah gitu ya. Lu tahu lah maksudnya gimana gitu ya, masang kateter ke laki-laki. Ini cewek yang masukin kateter ke laki-laki, apalagi laki-lakinya ganteng gitu kan, good looking gitu ya kan. Itu rame, kemudian banyak dikecam gitu. Gue nggak tahu kalau di TikTok gimana, tapi kalau di Twitter pasti dikecam. BTW gue udah agak jarang gue main TikTok karena nggak ada pembahasan menarik untuk dibikin konten di TikTok. Jadi gue jarang banget tuh buka TikTok gitu.
Jadi gue kalau dapat informasi atau dapat apapun gitu, gue dapatnya dari Twitter gitu. Nah, gue lanjutin lagi. Kemudian setelah itu rame, pihak dari Universitas Aisyah Yogyakarta memberikan klarifikasi atau memberikan semacam apa sih namanya, ya klarifikasi dan permintaan maaf pastinya ya. Klarifikasi dan juga permintaan maaf kepada rumah sakit di mana si mahasiswi ini praktek. Dan juga katanya adalah kata dari pihak dari kampus itu memberikan hukuman atau memberikan setidaknya punishment gitu untuk mahasiswi ini. Dan ya cuma kayak gitu doang gitu. Itu salah, itu baru satu ya. Ini gue rangkum ada 3. Sebenarnya banyak banget tapi gue pilih ada 3 nih. Yang pertama tentang si mahasiswi ini, kemudian berita kedua ini terkait ada seorang perawat, oknum perawat ya. Gue pakai kata oknum karena ya biar kalian tahu sendiri lah gitu ya. Gue bilang oknum perawat. Nah, jadi si oknum perawat ini dari sebuah rumah sakit, di rumah sakit ibu anak atau apa ya, gue lupa tuh. Kalau misalkan kalian pengen dapat tahu informasi lengkapnya, lu bisa langsung cek YouTube gue aja di live show episode ke-6 atau ke-5 gue lupa. Nah di situ ada berita terkait dengan seorang perawat, bidan perawat or whatever it is. Tapi seingat gue itu kayaknya perawat sih. Dimana dia bikin video gitu di TikTok, bikin video. Kembali lagi TikTok dan TikTok. Si perawat ini bikin video dia tuh lagi gendong bayi gitu. Karena dia perawat kan gendong bayi gitu kan, gendong bayi dan dia kan pakai masker. Lo tau nggak apa yang dilakukan? Pipi si bayi ditempelin di masker yang dia pakai. BTW itu udah salah banget ya. Maksud gue, lo megang masker sendiri, tangan lo megang bagian luar masker lo aja itu bisa membuat resiko kuman dan virus masuk tuh gede gitu. Apalagi nih ditempelin ke pipi bayi, cuk. Aduh. Kalau masalah dicubit-cubit itu menurut gue ya, walaupun itu mungkin kebanyakan orang itu bukan suatu hal yang baik, tapi menurut gue selama itu mencubit-cubit tapi gak keras, ya kayak cuman kayak cubit gemes gitu, ih gemes banget nih, lucu. For me ya buat gue sih ya biasa aja gitu. Cuman kalau yang ini, yang bagian yang mungkin ini dijadiin permasalahan nih, yang jadi permasalahan sama netizen, yaitu adalah dimana si bidan ini atau si oknum perawat ini nempelin masker ke pipi bayinya, nempelin masker bagian luarnya ya, bagian luar maskernya ke pipi si bayi. Itu sontak rame jadi perbincangan, menuai kecaman gitu. Nah setelah itu rame dan akhirnya ya banyak banget netizen yang berdebat dengan hal tersebut. Kemudian pihak dari rumah sakit di mana si oknum tersebut bekerja gitu memberikan klarifikasi bahwa sebenarnya ini salah satu yang mungkin ini agak membingungkan bagi gue, bahwa si oknum perawat tersebut ternyata bukan perawat dan bukan perawat resmi yang ada di rumah sakit itu. Kan gue kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan, ini manusia siapa ya gitu, ya kan? Yang gue bingungin gitu. Dan yang pasti dan juga ya pasti permohonan maaf gitu ya untuk orang-orang yang dirugikan gitu. Yang pastinya yang pasti memberikan permohonan maaf itu yang pasti dilakukan untuk yang pastinya setidaknya untuk meredam agar ketegangan netizen terkait dengan video tersebut gak berlarut-larut gitu. Nah dan pastinya dari dua berita ini dulu ya. Dari dua berita ini pelajaran yang kita bisa ambil adalah tidak semua yang main sosial media yang goblok itu adalah anak-anak, tapi orang dewasa juga banyak. Sorry ya buat orang-orang dewasa yang merasa dirinya, wah gue pinter banget pakai sosial media, wah gue nyiarin berita
gak pernah itu yang namanya hoax gue serang gitu, gue sebar gitu di sosial media gitu ya. Tapi kalau lu bikin kontennya ngarang aja nggak ada adab, ya sama aja lo mau ngomong gue nggak pernah nyebar hoax, tapi kalau lu bikin konten yang kayak gitu tuh ya percuma lu mengklaim diri lu sebagai orang yang pintar di sosial media gitu. Ya nggak sih kalau begitu. Kemudian ini gue mau bahas yang 2 berita ini dulu ya. Ntar ada bagian lagi di berita ketiga gitu. Nah untuk 2 berita ini mungkin gue pengen ngomongin ngomongin tentang, karena mereka kan pelaku atau oknum, pelakunya adalah oknum perawat. Tapi bedanya yang satu mahasiswa keperawatan, yang satu entah nih manusia model apa, karena orang rumah sakitnya sendiri bilang kalau si pelaku di video itu bukan bidan atau bukan perawat di rumah sakit itu. Nah kalau ngomongin kayak gini nih, ada yang namanya etika profesi, bro. Gue yakin juga kalau misalkan orang-orang yang belajar di keperawatan, baik itu di universitas, di institut, atau di akademi atau di lembaga perguruan tinggi lain, itu pasti ada mata kuliah atau mata pelajaran tentang etika profesi. Itu pasti. Nah, maksud gue kalau di etika profesi sendiri memang tidak tertulis ada yang namanya sosial media gitu ya. Cuma kan menurut gue gini, nggak semua hal apapun itu boleh dikonten gitu. Terkadang kita bikin konten yang random aja, kita pikir ya itu cuma buat seru-seruan aja, buat happy aja. Tiba-tiba mendulang kecaman netizen, bro. Kan kita tidak pernah tahu gitu kan, netizen mempermasalahkan bagian mananya gitu dari video kita yang sebenarnya aman-aman aja, tapi kenapa dipermasalahkan gitu kan? Gue sih nggak kaget, kenapa? Karena gue sering banget gitu. Nah ngomongin soal masang kateter di pasien laki, kemudian nempelin masker di wajah bayi, itu aja udah merupakan suatu kesalahan gitu menurut gue. Ya nggak sih? Kalau secara adab ya biasanya nih, kalau secara adab untuk laki-laki dewasa yang memeriksa ya laki-laki gitu ya kan. Kalau misalkan itu udah berhubungan dengan area bagian privasi mereka, lah maksud gue bagian privasi itu bagian mana, bagian kelamin gitu kan, salah satunya ya itu yang ngurus harusnya laki-laki juga gitu, bukan lawan gitu ya. Kalau misalkan kelamin wanita yang ngurusin laki-laki, kelamin laki yang ngurusin wanita, kayak gitu. Itu aja udah salah, itu aja menurut gue udah salah. Tapi ini gue bilang gini satu-satu aja, dan jadi buat kalian yang mungkin kalian punya basic perawatan, kalian belajar keperawatan, mungkin kalian bisa komentar di bawah yang benar tuh gimana, apakah wajar atau apakah memang boleh kalau misalkan pasiennya laki-laki dewasa ngurusin masalah dari bagian privasinya itu diurus sama mereka gitu, diurus sama yang lawan jenis gitu. Ya kayak tadi, kalau misalkan urusinnya kayak misalkan si laki-laki punya masalah di prostat, yang masalah di bagian prostat, kemudian yang ngurusin perawat wanita, perawat yang cewek, apakah boleh? Terus kemudian kalau misalkan cewek ada kanker payudara, perawatnya laki-laki, apakah boleh? Tolong dikasih feedbacknya ya teman-teman di kolom komentar sih di Spotify. Mungkin bisa DM ke gue atau komen di video live show gue aja deh gitu ya. Atau di komen, kalau misalkan kalian dengernya di YouTube, mungkin komen di YouTube aja. Oke. Jadi sebenarnya dari basic itu aja dulu deh. Dari basic lo mengurusi pasien yang lawan jenis aja udah salah gitu. Terus yang bayi, nah kan harusnya kan mereka kan tenaga kesehatan ya, harusnya basic tentang penggunaan masker dan yang lain-lainnya, ada kiat-kiatnya begitu, harusnya mereka juga paham dong. Bahkan nih ya, zaman-zaman COVID awal-awal gitu, itu kan kita dapat sosialisasi nih dari pemerintah, dari dokter atau dari influencer ya, tentang penggunaan masker yang benar. Salah satunya adalah
ketika lu udah pakai masker, lu jangan neken masker lu. Jangan neken masker lu terlalu kayak mepet gitu. Kenapa? Karena potensi penularannya akan semakin tinggi karena langsung nyentuh gitu. Karena langsung nyentuh ke mulut maupun ke kulit. Yang takutnya virus bisa masuk lebih leluasa gitu. Makanya kalau misalkan lu pakai masker medis atau masker KF atau KN itu tuh jangan sekali-sekali neken bagian luarnya gitu. Jangankan neken, megang aja jangan gitu. Bahkan ketika lu mau melepas masker, lu ngelepas itu bagian gantungan yang di kuping, bukan bagian depannya gitu. Itu basic ya bro, itu basic. Dan itu yang ngerti itu gak cuma masyarakat, harusnya dokter juga tahu dong. Dokter tenaga kesehatan harusnya tahu. Cuma yang jadi pertanyaan, nah ini nih, si oknum dokter ini, oknum perawat ini nih tahu apa enggak tentang hal itu? Karena gini, kalau misalkan tadi dibilangnya dia bukan perawat, bukan perawat dari tempat itu, atau bahkan mungkin bukan perawat yang resmi, jadi pertanyaan, dia kan pasti rakyat biasa dong. Apa dia nggak tahu gitu tentang pendidikan basic itu gitu? Karena kan udah pasti dikasih sosialisasi dimanapun lo berada gitu. Gak cuma di TV, di media online, di portal berita online, di portal sosial media, di media TV, di radio dan teman-temannya itu kan pasti ada dikabarin kayak gitu. Maksud gue nih, orang dapat informasi itu nggak sih? Itu ya. Yang pertama etika profesi, yang kedua lu mesti paham basic gitu loh. Basicnya lu mesti paham gitu. Kalau misalkan basicnya saja sudah salah, ya otomatis apa yang lu lakukan ataupun pembelaan yang lu berikan juga tetap salah gitu. Jadi gitu. Jadi gue harapannya sih buat dan gini, mungkin gue pengen ngasih pesan aja buat teman-teman gue atau kalian mungkin yang belajar di keperawatan dan dokter. Kalian kalau belajar sungguh-sungguh ya. Jangan sih kayak si mahasiswi UAY itu. Gue kasihan tuh sama dia. Gue pikir mereka udah kuliah gitu, mereka udah bisa mikir dengan jernih, ternyata masih belum. Sorry ya mbak, bukannya menjelekan atau gimana ya, bukan bermaksud menjelekan atau merendahkan orang-orang seperti mbak mahasiswi itu. Oke. Itu buat 2 berita. Ini ada berita satu lagi yang ini paling intinya sih menurut gue. Dan ini yang bikin gue kayak sampai toksik berapa kali ngeluarin kata kotor tuh di video di Hanafi Says tuh. Jadi berita selanjutnya yang jadi akar dari bahasan podcast kali ini adalah dimana lo pasti tahu dengan berita-berita terkait anak remaja yang bikin konten ngadang truk yang lagi melintas. Gue langsung anjing, goblok nih manusia. Gue langsung ini bocah-bocah nih ngapain gitu. Kadang-kadang ya gini ya, ketika informasi itu dapat, kadang-kadang gini, ketika informasi itu diberitakan di media, baik di media online maupun di media mainstream, gue tuh ngerasa kayak nggak pernah sama sekali ngerasa kasihan sama tuh bocah gitu, bocah-bocah yang jadi korban dari dengan alasan bikin konten itu, ngadang truk dan yang lain-lainnya. Maksud gue, lu melakukan sesuatu yang harusnya sih lu tahu resikonya ya, cuman lu tetap lakuin gitu. Lu udah tahu resikonya gede, lu tetap lakuin gitu. Lu merasa bahwa gue akan ikutin ini, walaupun ini beresiko nyawa gue akan hilang, tapi gue yakin gue akan selamat. Pas hari H eksekusi, jebret, mati konyol. Nah ini buat anak-anak remaja ya, SMP, SMA atau apapun begitu. Ketika gue nggak bisa mengkotakan bahwa ini dari ini semua gara-gara TikTok, ini semua gara-gara IG Reels, semua gara-gara Twitter, semua gara-gara Facebook dan yang lain-lainnya. Gue nggak bisa yang namanya mengkotak-kotakan sosial media itu jelek hanya gara-gara seperti itu. Karena menurut gue sosial media itu cuman alat, tools. Yang bikin itu jelek atau enggaknya itu adalah orang-orang yang pakai tools itu. Nah,
konon orang-orang pada sebel sama TikTok karena pelaku-pelaku atau user-usernya TikTok kadang-kadang kalau pakai si sosial media ini itu tuh mereka kayak belum siap untuk bersosial media gitu loh ya. Namanya gitu. Makanya kalau misalkan lu lihat di TikTok tuh pasti brandingnya adalah banyakkan video-video hoax, nyebar kebencian, provokatif gitu-gitu. Terus kemudian anak-anak jadi jadi pengaruh buruk buat anak-anak karena konten-kontennya ya gitu wadadidau gitu ya kan. Tapi gini, kalau lo mau punya pemikiran itu silakan, tapi gini, gue yakin juga dari kalian yang dengerin podcast ini juga mungkin juga sama pemikiran kayak gue ya, bahwa semua sosial media itu gak ada yang baik, gak ada yang buruk. Karena tools, cuman alat. Yang menentukan itu baik atau buruk adalah si orang-orang yang pakai sosial media itu. Bisa jadi Instagram buruk karena gue sering banget ngeceng-ngecengin orang, ngeceng-ngecengin temen gue sendiri gitu dengan kalimat-kalimat yang sungguh menohok. Bisa jadi kan. Atau gue bisa jadi TikTok jadi jelek gara-gara gue suka nyebar hoax, suka nyebar kebencian, misalkan kayak gitu. Sampai saat ini sih gue gak pernah tuh namanya nyebarin hoax. Bahkan gue cuman happy-happy aja di TikTok. Gue bikin nostalgia gitu kan. Nostalgia ngomongin program TV cuman gitu-gitu doang. Untungnya gak pernah tuh nyebar-nyebar hoax. Emang keluarga besar gue, wow, masalah 2 tahun lalu dibawa lagi. Masalah 2 tahun lalu dibawa lagi di sini. Oke, lanjut. Gak penting itu. Maksud gue gini, untuk yang anak-anak ini, kalau gue lihat sendiri, dia ngikutin tren itu pasti mereka pakai sosial media yang ada hubungannya sama video. Bisa jadi antara TikTok kalau nggak IG gitu kan. Nah, pas awal-awal gue lihat banyak banget anak-anak remaja, orang-orang dewasa yang bikin tren kayak gitu. Nah, sebenarnya kan gue bingung nih, ini tren ini siapa yang mempopulerkan pertama kali gitu ya kan? Kan gue bingung. Akhirnya gue coba cari-cari tuh. Dan ternyata ini gue juga nggak tahu apakah gue kudet atau gimana. Jadi ada tren di sebuah platform media sosial. Ya lo tau apa yang gue maksud gitu ya, nggak perlu gue sebut nama gitu. Jadi ada tren namanya apa sih namanya? Gue lupa namanya, tapi basically trennya ini istilahnya emang ngeprank malaikat maut gitu. Menguji keakuratan malaikat maut lah istilahnya gitu. Jadi orang melakukan sesuatu hal ekstrim yang bahkan resikonya adalah mati, gitu. Tapi dia melakukan sesuatu yang mereka melakukan sesuatu tersebut dan mencoba menghindarinya dalam waktu yang cepat sehingga malaikat maut nggak jadi nyabut nyawanya gitu. Ya maybe mungkin gampangnya seperti itu. Kalau dari apa yang gue lihat ya tren itu ya. Nah kemudian karena tren ini cukup meluas, gue juga nggak tahu apakah di Indonesia memang segila itu trennya. Tapi kalau gue lihat di Indonesia sendiri tren kayak gini nggak terlalu kenceng ya nggak sih? Kalau gue lihat ya. Karena kalau Indonesia tuh kan tren paling banyak ya cuman kayak tren apa sih namanya? Tren kayak kemarin tuh gue ikutan tren yang ring light itu ya. Ring light lo sebagai laki-laki gitu kan. Lo pengen mencoba memperlihatkan bagaimana kejantanan lo, kegagahan lo, body lo gitu dengan ring light yang lo punya gitu. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, itu kemarin rame tuh yang kayak gitu. Tadi batuk. Ya yang setahu gue sih tren-trennya kayak gitu. Kalau yang tren ngeprank malaikat maut tuh gue nggak tahu tuh. Gue nggak terlalu tahu apakah memang se-hype itu di Indonesia, tapi gue yakin sih nggak terlalu hype banget ya. Kemudian rame di beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir gitu ya, 2021 tuh nggak terlalu sekencang ini. 2022 tuh udah mulai muncul tuh banyak banget anak-anak yang gue sayangin itu anak-anak sama remaja-remaja tuh yang ikutan tren kayak gitu, yang merasa wah ini keren banget nih, gue bisa mendulang views dan yang lain-lain. Mungkin banyak banget remaja-remaja yang mungkin buta, pengen jadi sukses di sosial media
hanya dengan matriks engagement, viewsnya banyak, komennya banyak, share-nya banyak, like-nya banyak, gitu-gitu. Mereka berpikir bahwa kesuksesan di sosial media adalah matriksnya pakai itu. Padahal sebenarnya kesuksesan di sosial media kan nggak gitu. Maksud gue, ya tapi gue pikir ya namanya anak-anak kan ngomongin soal strategi dan yang lain-lainnya kan otak mereka belum sanggup ya. Sorry, gue meragukan kemampuan anak-anak muda zaman sekarang karena ya kayak gini nih belum masanya mereka tahu gitu. Ada waktunya nanti gitu ketika otak mereka sudah bisa berjalan dengan baik, akhirnya bisa memahami hal itu. Nah, ngomongin soal tren ini dan kemudian ramai diperbincangkan, yang gue pikir tuh anak-anak tuh tahu nggak sih risiko matinya gede banget tentang hal itu. Apalagi ini yang kebanyakan terjadi di negara Wakanda ini, negara Wakanda, yang terjadi di negara Turkmenistan ini ya, adalah anak-anak atau orang remaja gitu ya yang mencoba melakukan prank malaikat maut dengan cara menghadang truk yang melintas di jalan raya. Ini bukan truk yang cuman bawa yang truk yang tangkinya kecil gitu, yang kalau misalkan yang truk bawa kayu atau apapun ya. Ini truk gede yang bahkan mungkin bisa truk yang bisa bawa liquid atau bahan-bahan cair gitu, kayak misalkan BBM, air gitu-gitu, bahkan batu-batu gitu. Maksudnya truk gede maksud gue gitu ya. Maksudnya gini, mereka tuh mungkin kembali lagi, mungkin kemampuan otak mereka belum nyampe bahwa kalau misalkan gini ya, kan mereka ngadang truk nih, mereka ngadang truk dalam mungkin jaraknya dibilang mungkin bisa kita bilang jaraknya agak deket gitu, mungkin beberapa meter begitu. Yang namanya orang pakai truk itu nggak bisa kayak tancap rem langsung berhenti, enggak. Karena kita nggak tahu truk yang dikendarai itu bawa barang atau enggak tuh di belakang. Kalau misalkan nggak bawa alat, mungkin lu bisa langsung tancap gas aja berhenti. Tapi biasanya sih itu resikonya resikonya masih oke, masih lebih kecil lah dibanding dengan truk besar atau kecil ya, yang bawa barang bawaan yang cukup berat. Contohnya, kalau misalkan lu ngadang truk yang bawa bongkahan kayu dari tebangan pohon yang cukup banyak, lo pengendara truk tuh nggak bisa langsung tancap rem terus langsung berhenti, nggak bisa. Karena kalau misalkan mereka tancap rem langsung dengan trung gitu kan, yang kencang, itu tuh bagian belakang atau barang yang mereka bawa atau barang-barang yang dibawa di bak belakang itu bisa kedorong ke depan, sehingga malah bukannya berhenti, malah bisa nambah cepat gitu. Jadi nambah cepat gitu, langsung kayak kaget gitu. Nah itu malah berisiko ke si orang yang ngadang sama si pengendaranya. Ya gimana ya? Mungkin anak-anak atau remaja-remaja ini mungkin nalarnya belum sampai ke situ ya, makanya mereka mencoba membuat hal tersebut gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan lu ngadangnya mobil gitu. Kalau ngadangnya mobil lu masih bisa lompat gitu, dan lu nabrak bagian mungkin lu ketabrak nggak di bagian depannya yang seng itu, yang besi itu, lu mungkin bisa lompat terus ntar yang kena ya di bagian kacanya gitu, atau bagian depan mobilnya gitu. Ya bahkan mungkin kan ya sama aja akan bisa bikin celaka. Cuman kan resiko celakanya dibanding dengan yang tanpa ngelompatin atau bahkan kena besi di bagian depan mobil itu resikonya masih lebih mending dibanding dengan yang ngadang terus sampai kena bagian depan besinya itu. Nah, nggak usah mobil, nggak usah truk deh, motor bro. Lu coba ngadang motornya mungkin nggak bisa buat ngelak-elok, nggak ada rem bahkan. Lo ditabrak langsung gitu,
terpental loh. Dan kalau lo lihat berita-berita di luaran sana, itu banyak banget remaja-remaja yang melakukan tren seperti itu, dan ending-endingnya adalah mati. Gue nggak akan bilang meninggal ya, karena ngapain gue ngasihani nih orang. Udah tahu tolol dikasihani ta. Ini udah tahu tolol dikasihani. Kan aneh ya. Kayaknya gue jahat banget sama orang. Oke. Nah kemudian dari berita tersebut kan anak-anak banyak banget yang mati konyol ya, gue bilangnya mati konyol gitu. Kemudian yang gue jadi kasihan itu adalah di hukum kita sih, di hukum kita yang dimana gue nggak tahu sih apakah memang aturannya memang udah dari dulu atau enggak, bahwa dalam kasus ini yang gue lihat kebanyakan pengemudi truk atau pengemudi yang dihadang jadi tersangka. Itu ironis bro. Karena ya bayangin aja bro, ini kita pakai logika yang ini ya, kita pakai logika yang bener aja gitu. Kita pakai logika yang bener aja. Kan anak nih, ada bocah nih, ada bocel gitu kan, ngadang truk gitu kan di tengah jalan gitu ya, ngadang truk yang lagi ngelintas di tengah jalan. Lo nggak kepikiran kalau supirnya kaget gitu? Supirnya kan pasti kaget gitu. Karena kaget, akhirnya melakukan segala cara agar si anak itu nggak terjadi tabrakan atau nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, nggak tabrakan, nggak mati gitu kan. Akhirnya yang melakukan segala cara yaitu nancap gas malah mati goblok. Nancap rem gitu kan. Tapi kan si supir juga mikir-mikir juga, kalau misalkan truknya ternyata bawa barang banyak, nggak mungkin tancap rem langsung tajam gitu, tancap rem tajam gitu. Pasti kan nggak sampai gitu, pasti perlahan gitu. Nah kemudian gimana ya gue bilangnya ya, itu kan intinya mah supir truknya kan pasti juga melakukan segala cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, menyelamatkan si anak juga gitu. Dan kalau misalkan yang terjadi adalah nggak bisa, ternyata dari apa yang dia lakukan ternyata tidak membuahkan hasil, malah yang terjadi malah sebaliknya, si anak mati, si supirnya nggak ada apa-apa, malah supirnya ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Maksud gue gini bro, ini kan kesalahan di anaknya ya, kesalahannya di anaknya. Ngapain anaknya ngadang truk gitu? Harusnya kan yang diadili, harusnya kan yang ditanyakan adalah si anaknya. Tapi alasannya sih gini, tapi kebanyakan sih alasannya gini, ya anaknya kan udah meninggal. Ini kalau kasusnya anaknya mati ya, si anaknya mati, ini kayak gini, kan anaknya meninggal, nggak bisa kita proses. Maksud gue, aduh ya Allah, anaknya yang sadar melakukan hal tersebut ya, tapi yang disalahin supir truknya ya, kan tolol ya. Maksud gue, sorry ya pak, gue katain tolol karena itu memang tolol gitu. Cuman kan masa bapak gak pikir, masa bapak aparat yang terhormat gak mikir sampai situ gitu. Mungkin di aturannya iya memang yang harus bertanggung jawab dan mendapat hukuman ya memang memang orang yang mengendarai karena kelalaiannya. Kembali lagi, kalau ngomongin soal kelalaian, supir melakukan segala cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan juga korban gitu. Korban atau pelaku, gue bingung, gue mau ngomong korban apa pelaku gitu. Cuma kan dari apa yang dia usahakan kan tidak sesuai hasilnya begitu. Ya niatnya si supir kan nggak melakukan kejahatan, justru ingin menyelamatkan dirinya dan orang lain gitu, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi kenapa dianggapnya tetap dia melakukan kesalahan gitu, bahwa dia mencelakakan orang lain? Why bro, why aparat kita, ya Allah. Gue makanya nggak heran kan sekarang krisis kepercayaan pada aparat ya, karena gara-gara hal ini juga salah satunya. Jadi gitu. Nah
Kalau ngomongin soal, tapi kan anaknya kan udah meninggal, kita gak bisa proses. Lu bisa proses orang tuanya juga, lu tanyain orang tuanya, ini anak kenapa sampai bisa kayak gini, anaknya main sosial media atau enggak, lihat sosial medianya, dia tontonannya apa aja, kemudian dia bikin kontennya apa aja, referensinya dari mana gitu. Kan itu bisa masuk di pemeriksaan juga. Kan begitu. Maksud gue, mau lu ini kalau misalkan ini misalkan anaknya ini jadi korban meninggal dunia dan dia sebenarnya adalah pelaku, terus lu bilang gak bisa diproses karena masih ada orang tuanya juga bertanggung jawab. Orang tuanya kan juga ada andil di balik apa yang terjadi pada anaknya gitu kan. Ya didikan sifat anak yang sekarang itu kan juga salah satunya kan tergantung dari didikan orang tuanya. Nah, orang tuanya yang mesti ditanya nih, ini anak kenapa gitu. Harusnya kan begitu. Tapi yang gue nggak tahu. Harapannya sih semoga aparat sadar dengan hal ini. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tolong nih, ini saya sebagai orang yang memperjuangkan generasi emas 2045, pengen banget remaja-remaja kita tuh pinter gitu loh, nggak mati konyol gitu pak. Aduh, bingung gitu. Makanya, nah dari sini tuh banyak banget akhirnya praktisi-praktisi, orang-orang yang entah psikolog atau apapun gitu yang berhubungan dengan anak akhirnya melihat fenomena tersebut. Dan salah satunya yang kalau gue lihat tuh ada bahasanya di CNN kalau nggak salah tuh, anak-anak melakukan seperti itu. Ini kata si praktisi ini ya, si anak-anak itu melakukan seperti itu adalah untuk mendapatkan pengakuan. Ya kalau ngomongin soal pengakuan, yang jadi pertanyaan adalah apakah orang tuanya selama ini tidak pernah mengakui anaknya luar biasa, anaknya kalau misalkan pintar anaknya itu pintar, kalau misalkan anaknya goblok nggak disemangatin sama orang tuanya gitu. Maksud gue kan kenapa harus sampai nyari pengakuan ke media lain atau ke dunia lain? Apakah orang tuanya, apakah teman-temannya tidak mengapresiasi apa yang dia lakukan gitu? Kalau baik diapresiasi, kalau misalkan jelek diingetin, kan begitu. Ya tapi gimana ya, namanya remaja tai anjing. Makanya sekarang gue kalau misalkan ada remaja yang bilang remaja tai anjing gitu kan, gue langsung kayaknya gue dendam banget sama istilah remaja gitu ya. Walaupun gue juga sempat masa remaja juga melakukan hal-hal goblok, cuman hal-hal goblok yang gue lakukan nggak sampai menghilangkan nyawa sendiri sama mencelakakan orang lain, bro. Ya kenakalan gue tuh nggak sampai nyelakain orang lain ataupun mencelakakan diri gue sendiri gitu. Kenakalan gue tuh ya biasa, mungkin bikin orang nangis ya kan, bikin orang sakit hati gitu doang. Cuman gitu doang, nggak sampai kayak bikin orang itu terluka, kecelakaan, mati gitu, enggak kayak gitu. Aduh, itu gue miris gitu sama remaja zaman sekarang, ngapain? Apalagi nih, kalau lu nih, kalau misalkan lu ngikutin gue di Instagram, gue tuh sering banget kalau selama mungkin 2 minggu terakhir ya, gue tuh kalau misalkan nemu post-post ngomongin tentang anak muda gitu, ngomongin post-post yang ngomongin tentang anak muda, tentang remaja gitu yang melakukan sesuatu hal yang konyol gitu dan akhirnya berakhir mati konyol, gue langsung ngomong, ini kayaknya nih anak nih kayaknya termasuk dari 30% remaja anak-anak Indonesia yang stunting kayaknya nih. Stunting. Ya gimana ya? Kalau ngomongin soal stunting kan emang parah banget. Bahkan mungkin lu tahu tentang info kalau 30% anak-anak di Indonesia, remaja di Indonesia mengalami stunting. Lo tau nggak itu? 30% guys. Bayangkan 30% remaja saat ini pada megang HP. Udah mah stunting disuruh megang HP, ya kan kacau ya kan.
segala apapun yang dilihat di sosial media dia tiru. Apapun itu, baik yang mencelakakan dirinya atau bahkan ya cuman yang mencelakakan orang lain, mencelakakan dirinya sendiri, bahkan mungkin bisa bikin efek pengaruh buruk dari sikap mereka, ya mereka lakukan aja gitu, karena ya di internet ada kok, ya udah gue lakuin aja. Itu tolol sih menurut gue. Tolol sih, emang stunting emang. Gue semenjak dari itu ya, gue gak pernah 100% ngerasa kasihan sama anak-anak yang melakukan seperti itu, karena ya itu pilihan mereka, dan mereka melakukan seperti itu ya udah resiko yang mereka lakukan gitu. Mereka mau melakukan hal itu ya mereka harus tanggung resikonya juga kan. Dan ya gimana, aduh, remaja-remaja zaman sekarang, maksud gue, lu kalau mau butuh pengakuan, lu bisa pengakuan dengan prestasi, bro. Kalau ngomongin prosesnya lama gitu kan, membutuhkan waktu lama bertahun-tahun. Well, walaupun prosesnya bertahun-tahun, tapi kan gak ada ruginya kalau misalkan lu udah berusaha dan tiba-tiba suatu saat nanti lu sukses dengan apa yang udah lu dari apa yang lu kembangkan atau apa yang lu pelajari itu gitu. Maksud gue, definisi lu sukses tuh jangan dilihat dari sosial media lu dapat follower banyak, dapat views banyak, dapat komen banyak, dapat engage yang banyak. Jangan kayak gitu, bro. Sosial media tuh cuman buat dapat informasi, ya kan? Buat dapat informasi, hiburan tuh. Nah, kalau ngomongin soal hiburan, memang hiburan orang masing-masing ya. Cuman apa salahnya lu nyari hiburan yang setidaknya punya nilai punya value yang baik buat lu gitu, punya value yang membuat lo jadi lebih waras mungkin ya, value yang membuat lo akhirnya bisa berkehidupan, bersikap di dunia, di masyarakat yang lebih baik. Apa salahnya lu mencari hal itu daripada lu melihat hiburan-hiburan yang mencelakakan orang lain gitu. Ini gue curiganya anak-anak yang ikutan tren ini, kalau misalkan mereka nonton TV atau mereka ngelihat konten di YouTube yang video-video viral, kemudian ada tulisan jangan tiru adegan ini. Adegan ini hanya dilakukan oleh profesional. Mereka tetap tiru. Gue herannya, gue sampai curiganya di situ. Apa jangan-jangan mereka nggak tahu selama ini? Apa jangan-jangan mereka memang sengaja meniru, padahal ada tulisan jangan meniru adegan ini. Adegan ini dilakukan oleh profesional, adegan berbahaya. Mereka tetap melakukannya gitu. Entah, ya Allah. Kalau kayak gini jadinya, gue nggak tahu 2045 bakal gimana tuh anak-anak muda, ya kan. Gue sebel sendiri sumpah. Jadi mungkin itu ya. Nah, dari 3 hal tadi, apa yang bisa kita pelajari? Nah, sekarang gini, kita pengguna internet dan juga yang menikmati internet, yang membuat konten di internet, kita harus paham satu hal. Yang pertama adalah etika dalam berinternet. Ngomongin etika dalam berinternet, internet culture, itu kita mesti tahu gitu. Kita dalam berkomentar, kita dalam bikin sebuah bikin sebuah statement, bikin konten apapun, kita juga mesti tahu juga gitu aturan-aturan yang ada. Yang pertama adalah tidak memberikan pengaruh atau efek buruk ke orang lain gitu. Salah satu ini dari apa yang gue lihat ya. Yang pertama adalah tidak memberikan efek buruk ke orang lain, terutama anak-anak, karena anak-anak sekarang tuh ya kita lihat ya, anak-anak zaman sekarang kan udah pada megang gadget gitu. Apalagi semenjak PJJ gitu kan, pembelajaran jarak jauh kan, mereka kan juga belajar pakai handphone gitu kan untuk Google Meet. Maksud gue, lu coba budayain hal itu gitu. Karena itu penting menurut gue. Karena itu penting banget. Jadi lu sebagai kreator, lu sebagai orang yang pakai sosial media, lu melakukan sesuatu juga dipikirin gitu. Jangan sampai jadi efek buruk untuk orang lain gitu. Yang pertama. Lalu yang kedua, apa ya istilahnya ya, gak semua hal bisa dijadiin konten. Oke. Gak semuanya
gak semua hal yang lu alami, yang lu lakukan, yang lu pikirkan, yang lu apa sih namanya, yang lu pahami, yang lu mengerti gitu, harus dibuat konten gitu. Gak semuanya ya. Maksud gue, lo boleh kok konten tentang hal tersebut, tapi gak semua hal tersebut bisa, gak semua hal-hal yang lo alami, yang lo pahami, yang lo pelajari, yang lo tonton dan yang apapun itu harus dibikin konten. Sebagai contoh ya itu 2 oknum tenaga medis, yang satu mahasiswa, yang satu perawat gitu. Yang maksud gue, kenapa harus semua hal dibikinin konten gitu? Lu aja definisi konten masih salah gitu. Gak semuanya disebut konten, bro. Ada yang namanya shit post gitu kan. Ada posting, ada post, ada video, ada konten dan yang lain-lainnya. Kalau yang dilakukan sama mbak-mbaknya itu bukan konten ya. Itu bukan konten. Itu vlog ya. Ya vlog kan karena mamerin atau memperlihatkan apa yang dia lakukan gitu kan. Tapi maksud gue gak semuanya harus dibuat konten gitu. Kenapa? Karena orang-orang belum tentu peduli sama apa yang lo lakukan. Misalkan lo perawat ya, kita ngambil yang tadi ya. Misalkan lo jangan perawat sih. Misalkan lo mahasiswi keperawatan gitu kan. Lo pernah punya pengalaman masang kateter ke pasien laki-laki. Dan lo tahu itu salah. Tapi lu bikinin konten ya, lu bikinin konten yang bahkan unsur pelecehan gitu, unsur pelecehan. Maksud gue nggak perlu lu bikin konten juga nggak apa-apa. Emang kenapa gitu? House views atau house likes gitu, atau house engagement gitu. Maksud gue, aduh, gue bingung kan mau ngomong apa lagi. Maksud gue, emang seberapa pentingnya lu memperlihatkan, lu menyampaikan bahwa lu pernah masang kateter ke laki-laki? Emang seurgent apa, sepenting apa lu ngomongin itu? Itu lo maksud gue. Emang sepenting apa lu melakukan hal itu gitu? Emang sepenting apa lu memamerkan, nih gue pernah masang kateter ke pasien cowok? Apa gitu? Gue bingung. Ya Allah, stres otak gue, sumpah. Terus lagi yang perawat tuh lagi, yang perawat nempelin masker ke pipi bayinya, ke pipi bayi gitu, bukan bayinya ya, bayi orang lain gitu. Terus dia cubit-cubit terus nempelin masker. Buat apa gitu? Emang sepenting apa gitu? Emang apa esensi lu bikin postingan itu gitu? Gue bingung sih. Gue sampai sekarang nggak dapat gitu. Emang esensi lu bikin postingan kayak gitu tuh buat apa? Lu bikin konten itu buat apa gitu? Lu bikin video itu buat apa? Apalagi ini yang tabrak, yang ngehadang truk ini. Esensinya apa? Lu pengen jadi kayak diakui gitu. Nih gua nih yang bisa ngeprank malaikat Israel. Kan nggak gitu. Lo malaikat lu prank-prank lo kalau mati beneran gitu kan, belum waktunya lu mati tapi lu udah dicabut nyawanya langsung, mati lo. Syukurin gitu buat gue. Lo masih ada giliran untuk hidup sampai umur 80 tahun, tapi ketika lo bikin konten ngadang truk gitu, tiba-tiba yang lo mindset lo bakal hidup sampai umur 80 tahun, tiba-tiba dicabut langsung nyawa lo. Lu langsung dicabut nyawanya sama malaikat Israel gara-gara lu ketabrak truk. Syukur lu. Maksud gue emang esensinya apa gitu? Apa kalau akan menjadi tangguh, lu akan menjadi remaja terkuat atau bagaimana? Kalau ngomongin remaja terkuat, lu latihan olahraga deh. Lu latihan tinju, latihan muay thai gitu kan. Lu latihan taekwondo, pencaksilat gitu ya kan. Siapa tahu lu jadi atlet. Kalau lu jadi atlet dan menang, lu remaja terkuat, bro. Itu baru benar remaja terkuat, bukan ngehadang truk. Lu bukan remaja terkuat, lu remaja tertolol menurut gue. Toxic terus Lukman.
gimana gue saking keselnya gitu gue. Aduh. Itu ya, jadi nggak semua hal harus dikontenin. Kemudian ini yang selanjutnya ya. Selanjutnya sosial sebuah alat atau tools itu akan lebih baik kalau misalkan memang menghasilkan kebermanfaatan untuk banyak orang. Lu bikin konten tentang ya gini ya, kalau misalkan ngomongin soal pengadang truk dan lainnya, mungkin lu akan beralasan gini bahwa ini kan juga edukasi biar orang-orang nggak melakukan hal ini, bro. Kalau lu ngomong biar orang nggak melakukan hal ini, ya lu nggak usah ikut-ikutan tren tersebut dan lu mencoba melakukan hal yang sama gitu. Sama aja kayak lu pengen mengedukasi orang untuk tidak ngeprank ojol, tapi lu melakukannya dengan cara ngeprank ojol. Ya buat apa gitu? Ya kalau ngomongin contoh yang deket-deket aja, ketika lu pengen ngasih edukasi tentang menghindari paham gay dan yang lain-lainnya, tapi lu wawancara orang gay tanpa ahlinya. Itu yang kalau gue kaitin sama apa yang terjadi baru-baru ini, yaitu kasusnya Deddy Corbuzier sama Ragil itu. Jadi maksud gue, kalau lo bilang itu mengedukasi, lo bisa kok melakukan edukasi tanpa harus melakukan tren tersebut. Bisa bro, yakin gue. Daripada lo mencelakakan diri lo sendiri, mending kebermanfaatan ke orang lain gitu. Dengan cara ya lo ngasih edukasi tanpa harus lo ngikutin tren tersebut. Itu kan lebih enak gitu kan. Ya, makanya gue bilang sebaik-baiknya sebuah alat itu akan lebih baik kalau misalkan orang-orangnya menggunakan alat tersebut untuk kebermanfaatan orang lain begitu. Makanya banyak banget orang yang bikin tutorial gimana caranya bikin A B C D E di sebuah caranya bikin karya A B C D E, kemudian gimana caranya lo menjadi bukan investor, lo menjadi seorang yang sukses dalam berinvestasi, gimana caranya lo bisa jadi orang yang sukses dalam menempuh pendidikan dan yang lain-lainnya. Kan ada tutorial yang positif. Ya lu kenapa lu nggak bikin edukasinya seperti, kalau misalkan lu bilang edukasi yang kayak gitu-gitu. Kalau bilang susah ya memang, cuman apa salahnya mencoba gitu, ya kan? Bukan pasti ntar nih setelah gue ngomong kayak gini pasti akan ada yang ngomong, tapi kan lu pernah bilang jangan mengharapkan orang bisa membuat sesuatu hal. Ya memang gue nggak berharap terlalu berlebih sama orang gitu, cuman gue yakin juga orang pasti juga akan berpikir bisa lah mereka kayak gitu. Tapi ketika mereka memilih untuk tidak melakukan hal itu karena mereka nggak bisa, ya udah gue persilakan aja. Tapi kembali lagi konsekuensi di tangan lu gitu. Kalau nggak bisa bikin konten yang bermanfaat, lu mau bikin konten sampah ya silakan. Tapi risikonya ada di tangan lu. Kalau dikenal sebagai orang yang dengan konten yang sampah ya dan dihujat netizen, ya itu resiko lu gitu. Jadi itu ya. Ini udah berapa menit sih? 45 menit ya? Lebih ya? 1 jam. Gila, gue ngomongin ketololan remaja aja bisa sampai 1 jam. Bahkan kurang mungkin ya. Gue nggak tahu sih, gue nggak ngecek jam gitu. Karena posisi mic gue agak jauh dibanding tempat gue recorder gue. Jadi itu aja mungkin video podcast episode kali ini. Intinya adalah jadi remaja jangan tolol. Yang pertama, yang kedua, lo pakai sosial media harus ngerti adab-adab penggunaan sosial media. Lo mesti tahu etika profesi kalau lo juga menekuni profesi tertentu, dan juga kalau lo berkonten tuh nggak semua hal harus dibikin konten. Nggak semua hal harus dibikin konten. Kemudian suatu tools atau sosial media, sebaik-baiknya sosial media, sejelek-jeleknya sosial media adalah kalau orang itu menggunakan sosial media untuk kebermanfaatan orang lain. Baik menggunakan sosial media untuk kebermanfaatan orang lain begitu. Jadi itu intinya aja. Oke. Dan ya, pesan gue tetap yang tadi yang awal. Jadi remaja jangan tolol, oke? Kita belajar pakai handphone yang benar gitu ya. Lo pakai handphone untuk nyari informasi. Kalau misalkan lo
belajar gitu kan, lo misalkan belajar ada beberapa bagian dari pelajaran yang nggak lo pahami, lo cari Google, boleh lo cari Google pelajaran-pelajaran kayak gitu tuh. Kalau misalkan lo cari Google banyak, ada Brandly ya kan, ada Brandly, ada Quora, ada bahkan ada situs dari lembaga penerbit buku gitu yang ngomongin tentang pelajaran ABCDE gitu kan. Lo bisa cari di situ gitu. Google tuh banyak manfaatnya, kenapa lo bisa gunakan dengan hal yang baik gitu. Gue aja kalau misalkan gue ada beberapa pelajaran misalkan contoh sejarah yang gak gue ketahui dan di buku nggak ada, ya gue cari di Google. Ya pastinya nyari dengan sumber yang jelas ya. Ya udah, cuma gitu doang dan gampang. Ayo kita sama-sama remaja di Indonesia. Katanya mau Indonesia sukses, 100 tahun Indonesia merdeka, generasi emas 2045. Kalau remajanya tolol, jangan mengharapkan 100 tahun Indonesia dengan generasi mudanya akan benar tercapai gitu. Jadi kita sama-sama berubah ya, sikap kita berubah, cara kita berlaku juga berubah gitu ya. Menuju yang lebih baik, pasti berubah menuju yang lebih baik. Demi keberlangsungan negeri ini ke depannya, ketika giliran kita yang ngurus ini negeri gitu. Jadi gitu ya. Jadi gitu aja, thank you banget kalian udah dengerin dari awal sampai akhir. Entah ini akan ada yang dipotong atau tidak. Semoga ada yang bisa dipotong, jadi mungkin durasinya nggak akan sepanjang ini. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di next video podcast episode berikutnya dengan bahasan yang mungkin bisa lebih benar. Terima kasih, sampai jumpa di video podcast episode berikutnya. Lukman Hanafi, stay creative and stay positive thinking. Bye bye.